Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada kunjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjalani petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas kepada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang perbedaan akhlak, moral, dan etika. Apa perbedaan akhlak, moral, dan etika? Akhlak berasal dari kata khuluq, artinya tabiat atau perangai yang melekat pada diri seseorang, muncul secara spontan tanpa perlu dipikirkan dulu. Moral bersumber dari adat kebiasaan masyarakat, sifatnya lokal baik buruk ditentukan oleh apa yang diterima suatu masyarakat tertentu. Sedangkan etika lebih dekat dengan akal dan filsafat, sifatnya umum dan teoritis. Jadi kalau moral itu praktis dan lokal, etika itu teoritis dan universal. Adapun akhlak dalam Islam berpijak pada wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kedudukan akhlak dalam Islam, jamaah sekalian, betapa tingginya kedudukan akhlak ini dari Abdullah bin Amir bin Ash radhiyallahu anhum. Beliau berkata bahwa Rasulullah bukanlah orang yang berperangai keji, dan beliau bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Lebih jauh lagi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa tidak ada satu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin dan di hari kiamat selain akhlak yang baik. Dan Allah membenci orang yang berperangai serta berkata-kata keji. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Bahkan dalam riwayat tambahan disebutkan bahwa pemilik akhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat. Bayangkan jamaah, ibadah puasa dan sholat itu berat, penuh perjuangan menahan hawa nafsu dan bangun di sepertiga malam. Tapi akhlak yang baik, yang tampaknya hanya soal tutur kata dan sikap sehari-hari, bisa menyamai pahala keduanya. Lalu, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah ditanyai soal ini, dan jawaban beliau adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sebaliknya, ketika ditanya apa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka, beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Baihaqi. Di sini kita paham, jamaah, dua hal yang kecil yang sering kita anggap remeh, yaitu lisan dan hawa nafsu, justru menjadi pintu terbesar menuju neraka. Sebaliknya, menjaga akhlak justru menjadi pintu terbesar menuju surga. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak yang pertama dan paling utama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang terwujud dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ibadah. Menjalankan perintah Allah seperti sholat sebagai media komunikasi dengannya. Yang kedua, zikir. Mengingat Allah kapan saja dan di mana saja,
baik lisan maupun hati melahirkan ketenangan jiwa. Yang ketiga, doa sebagai inti ibadah. Sebab doa adalah pengakuan atas keterbatasan kita sebagai manusia. Orang yang enggan berdoa justru menunjukkan kesombongan, sifat yang tidak sukai Allah. Yang keempat, tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Dan yang terakhir, yang kelima, tawadu, rendah hati di hadapan Allah, menyadari kehinaan diri di hadapan kebesarannya. Lalu setelah akhlak kepada Allah, kita masuk kepada akhlak kepada manusia. Kemudian akhlak kepada sesama manusia yang mencakup beberapa lingkup. Yang pertama, akhlak kepada diri sendiri berupa sabar, yaitu kemampuan mengendalikan hawa nafsu dan menerima keadaan, serta syukur, yaitu berterima kasih atas nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Yang kedua, akhlak kepada orang tua, berbuat baik lewat ucapan dan perbuatan, bertutur kata lembut, menaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariat, meringankan beban mereka dan menyantuni mereka terutama di masa tua. Ketiga, akhlak kepada keluarga, menumbuhkan kasih sayang yang diungkapkan lewat komunikasi tulus, baik lewat kata-kata, isyarat, maupun perilaku sehari-hari. Yang keempat, akhlak kepada lingkungan hidup, memakmurkan alam, mengelola sumber daya untuk kesejahteraan manusia tanpa merusak alam itu sendiri. Jadi sekian, ini penutup ya jamaah yang dirahmati Allah. Dari semua yang kita bahas ada satu benang merah. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan diukur dari harta atau jabatan, melainkan dari akhlaknya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10 yang maknanya menegaskan bahwa barang siapa menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu sepenuhnya milik Allah. Kepadanya lah naik perkataan yang baik dan amal yang soleh. Sementara rencana jahat orang-orang yang berbuat makar akan hancur dengan sendirinya. Maka marilah kita jadikan perbaikan akhlak sebagai proyek seumur hidup. Dimulai dari menjaga lisan, mengendalikan hawa nafsu, berbakti kepada orang tua, menyayangi keluarga, hingga menjaga alam sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.